Sir, kebiasaan yang paling sederhana adalah yang paling efektif. Kebiasaan tersebut diajarkan berulang-ulang karena suatu alasan. Karena kebiasaan tersebut membantu Anda menjalani hidup yang damai, produktif, dan memuaskan. Makanlah sayuran dan protein, bersihkan sela-sela gigi setiap hari, gunakan tabir surya, dan minum banyak air. Berolahragalah, tidurlah yang cukup, mandilah dengan air dingin, dan batasi waktu Anda di depan layar. Nah, jika Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya atau Anda tidak melakukannya tetapi mengharapkan hasil, jadikanlah itu sebagai momen aha untuk Anda ingat. Jika Anda menginginkan hari yang lebih baik, itulah kebiasaan yang harus Anda mulai. Dan setelah Anda memulainya, itu hanya bagian dari rutinitas harian Anda. Anda dapat terus membangunnya dari sini. Itulah tujuan dari 15 kebiasaan ini. Ini adalah kebiasaan kecil tingkat berikutnya yang akan membawa hari-hari Anda dari 10 menjadi 12. Ayo! Selamat datang di Alux. Pertama, visualisasikan hari Anda seolah-olah itu adalah sebuah film. Pikiran Anda seperti balita yang naif dan bersemangat. Pikiran Anda akan bertindak liar jika Anda membiarkannya, dan ia akan mempercayai apapun yang Anda tunjukkan. Ia akan bertindak berdasarkan apa yang dilihatnya, dan Anda dapat duduk santai dan menyaksikan keajaiban itu. Setiap malam sebelum Anda tertidur, luangkan 1 menit untuk memvisualisasikan hari berikutnya. Dari bangun tidur dan mengikuti rutinitas pagi hingga tugas-tugas yang harus Anda lakukan di kantor hingga perjalanan pulang dan rutinitas malam Anda. Anda dapat berfokus pada hal-hal yang membutuhkan lebih banyak fokus, tetapi pastikan Anda selalu memegang kendali dan tidak hanyut dalam lamunan. Pikiran Anda tidak dapat benar-benar membedakan antara kenyataan dan imajinasi Anda. Jadi visualisasi seperti latihan untuk apa yang akan Anda lakukan. Ia akan membantu Anda menyempurnakan semua yang telah Anda lakukan, semua yang telah Anda pikirkan. Ia akan merayakan keberhasilan Anda seolah-olah itu telah terjadi, yang memberi Anda kepercayaan diri dan dapat membantu Anda mengurangi stres dan kecemasan. Ia dapat meningkatkan suasana hati Anda, membantu Anda mengingat informasi penting, dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah Anda. Anda adalah sutradara film ini. Anda mengendalikan narasi ini. Lampu, kamera, aksi, dan visualisasi. Nomor 2, rencanakan apa yang Anda dengarkan. Pekerjaan rumah memang membosankan, tetapi harus dilakukan. Bangun di pagi hari memang sulit, tetapi Anda harus melakukannya. Bagaimana Anda bisa membuat hal-hal ini lebih mudah dan benar-benar menyenangkan? Otak kita suka mendengarkan cerita, baik cerita itu berasal dari lagu atau acara. Anda sangat efektif dalam melakukan sesuatu sambil mendengarkan cerita tanpa merasa seperti melakukan terlalu banyak hal. Seperti transaktif, ini adalah kombinasi yang menguntungkan. Masalahnya adalah ketika kita bangun di pagi hari, ketika kita harus membersihkan dan merapikan rumah atau sekadar menyelesaikan sesuatu, pikiran untuk melakukan itu ditambah dengan kelelahan memutuskan apa yang harus didengarkan bisa jadi terlalu berat. Jadi, kita membeku, kita menjadi terganggu saat kita menggulir untuk mencari sesuatu yang akan kita nikmati. Ketika Anda punya waktu luang di akhir pekan atau malam sebelumnya, putar lagu atau podcast favorit Anda sehingga siap untuk Anda putar keesokan harinya. Singkirkan tumpukan keputusan sederhana selama waktu ketika Anda punya waktu. Sangat mudah bagi kita untuk melupakan hal-hal yang kita sukai saat kita sedang tertekan. Jadi, catatlah hal-hal tersebut saat Anda tidak tertekan, lalu keluarkan dan tekan tombol putar saat Anda memiliki hal yang harus dilakukan dan Anda membutuhkan ketenangan. Ketiga, berjalanlah keluar. Itu memberi kita sesuatu yang berbeda. Olahraga akan selalu meningkatkan kualitas hidup Anda, apapun yang terjadi. Segala jenis olahraga, tidak peduli seberapa kecil atau singkatnya, membuat perbedaan besar pada kesehatan mental dan fisik Anda. Namun, ada jenis olahraga yang sangat melekat pada sifat manusia purba yang memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia lebih jauh dan lebih efektif daripada spesies lain manapun. Seperti kebanyakan bentuk olahraga, berjalan kaki melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa senang. Berjalan kaki membantu menurunkan berat badan, penyakit kardiovaskular, radang sendi, dan banyak lagi. Namun, berjalan kaki menawarkan sesuatu yang lebih dari jenis olahraga lainnya. Nenek moyang kita pindah dari Afrika ke daratan Eurasia dan Amerika dengan berjalan kaki. Butuh waktu ribuan tahun, tetapi kita berjalan kaki bersama keluarga, suku, dan teman. Kita bukan sekadar pejalan kaki, kita pejalan kaki sosial. Kita bisa berjalan dan berjalan sepanjang hari, sepanjang malam jika perlu. Saat kita berjalan, bagian otak yang mendukung pengambilan keputusan, pencarian tujuan, serta ingatan dan perencanaan semuanya diaktifkan. Bukan hanya kelompok otot fisik. Berjalan juga mengaktifkan otot mental Anda. Jika Anda kesulitan dengan pertanyaan atau keputusan, berjalanlah sampai Anda menemukan jawabannya.
Paling kesal tiba-tiba muncul iklan saat menonton setengah jalan. Di Pine Drama, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pine Drama adalah aplikasi drama pendek populer di TikTok. Semua konten 100% gratis, tidak perlu bayar VIP sama sekali. Baik lebih dari 81 judul drama hits, maupun konten eksklusif terbaru yang baru saja dirilis, selama kamu mau. Ribuan. Jika Anda kesulitan dengan pertanyaan atau keputusan, berjalanlah sampai Anda menemukan jawabannya. Nomor 4, nyalakan alarm Anda dalam mode getar. Bangun karena alarm yang berdecit langsung memicu respons fight or flight Anda. Anda beralih dari tidur nyenyak yang tenang menjadi berjuang untuk bertahan hidup. Memulai hari dengan cara ini sangat menegangkan. Anda perlu bangun di saat Anda tidak tidur nyenyak, dan Anda membutuhkan suara yang akan membangunkan Anda, tetapi tidak membalikkan fight or flight Anda. Ada aplikasi di luar sana yang memungkinkan Anda menyetel alarm berdasarkan waktu Anda akan tidur. Ada rentang waktu setengah jam yang akan membangunkan Anda untuk memastikan Anda tidak ditendang saat Anda berada di parit tidur terdalam. Anda dapat memilih suara yang lebih lembut agar Anda tidak terbangun secara tiba-tiba. Atau lebih baik lagi, pilih alarm yang bergetar. Kombinasi suara dan gerakan dari alarm yang bergetar merupakan cara yang lebih lembut dan efektif untuk membangunkan Anda. Mungkin tidak cukup kuat untuk membangunkan orang yang sedang tidur paling lelap, tetapi patut dicoba. Nomor 5, temukan momen aha. Aha terjadi ketika kita mengejutkan diri sendiri dengan apa yang mampu kita lakukan. Itu memotivasi kita untuk berbuat lebih banyak. Itu bermanfaat dan memuaskan serta membantu kita mengingat sesuatu dengan lebih baik. Momen-momen ini tidak datang dari pemahaman sesuatu secara langsung. Tidak, momen-momen ini datang dari perjuangan dengan suatu masalah terlebih dahulu. Untuk menemukan momen aha, Anda harus menemukan hal-hal yang tidak Anda pahami. Temukan masalah yang membuat Anda frustrasi. Temukan teka-teki silang, atau teori atau artikel yang rumit. Cari masalah-masalah kecil setiap hari yang tidak langsung Anda pahami. Pikirkan solusi yang mungkin. Jauhi masalah tersebut, bicarakan dengan seseorang tentang hal itu, atau cari pembicaraan para ahli untuk mengetahui apa yang mereka katakan tentang hal itu. Dan itulah tujuan kami dengan aplikasi Alux. Kami ingin memberi Anda sebanyak mungkin momen aha untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Jika Anda belum melakukannya, kunjungi alux.com/app untuk memulai uji coba gratis. Pelanggan mendapatkan pelajaran harian dan akses ke kumpulan pengetahuan yang dikurasi dan disusun oleh para pakar industri. Momen aha Anda akan datang saat Anda tidak menduganya. Mungkin tidak pada hari yang sama, tetapi saat itu tiba, Anda akan merasakan kepuasan karena mengetahui bahwa otak Anda telah membangun beberapa blok pemecahan masalah baru. Nomor 6, balik dan saring pengetahuan yang Anda kumpulkan. Ambil topik yang Anda sukai, buang, dan pelajari tentang kebalikannya, balikan sepenuhnya, lalu masukkan ke dalam saringan mental sehingga Anda hanya menyimpan bagian yang paling berharga dan mengesampingkan sisanya. Kita dibanjiri informasi, dan tampaknya mustahil untuk sepenuhnya mengabaikannya, bukan? Jadi, kita harus menemukan jalan tengah, kompromi. TikTok memiliki halaman untuk Anda yang menampilkan video berdasarkan hal-hal yang telah Anda tonton sebelumnya. Halaman untuk Anda menjadi seperti perpustakaan pribadi Anda, mengunci Anda dalam ruang gema dan mengikat Anda pada topik-topik yang sudah Anda ketahui dan nikmati. Perpustakaan pribadi Anda, tentu saja, kedengarannya bagus, tetapi itu membuat Anda cukup sulit untuk meninggalkannya. Anda tidak dapat berhenti menonton. Anda mendengar hal yang sama dikatakan dengan cara yang berbeda, dan Anda menutup pintu terhadap perspektif yang berbeda. Menyaring pengetahuan yang dilemparkan kepada Anda setiap hari adalah tentang menjauh dari topik-topik yang biasanya Anda sukai. Belajar di luar zona nyaman memungkinkan Anda untuk menjadi bagian dari percakapan yang berbeda. Itu memaksa Anda untuk menghadapi hal-hal yang Anda pikir membosankan karena Anda tidak memahaminya. Dan itu memungkinkan Anda untuk menyempurnakan selera Anda. Anda mulai memahami mengapa Anda menyukai beberapa topik dan membenci yang lain. Dan yang terpenting, begitu Anda merasa cukup, Anda secara otomatis berhenti. Anda tidak melanjutkan karena itu membelai bagian otak Anda yang tiba-tiba memuaskan Anda selama sepersekian detik dengan setiap gulir. Nomor 7, tutup mata Anda. Anda tahu, ketika Anda melihat rambu-rambu jalan, untuk melihat lebih baik, Anda mengecilkan musik dan menyipitkan mata Anda. Kita menertawakan hal ini, mengatakan hal itu membantu kita melihat lebih baik, dan memang benar demikian. Otak kita secara tidak sadar melakukan hal ini. Ketika kita perlu membuat keputusan cepat dengan informasi yang terbatas, kita secara otomatis mematikan indera yang paling banyak menghabiskan energi sehingga kita dapat mengerahkan semua sumber daya ke dalam keputusan dan tindakan. Mata Anda menggunakan hingga 80% energi otak Anda per detik. Pendengaran Anda menggunakan 10% sisanya untuk hal lainnya. Menutup mata adalah cara paling sederhana dan cepat untuk meningkatkan produktivitas.
Mata kita menerima 10 juta informasi per detik dan mentransfer semua itu ke otak kita secara konstan sepanjang waktu, kecuali saat mata tertutup. Saat Anda menutup mata, bahkan sedikit saja, Anda membebaskan energi untuk memecahkan masalah, mengingat, dan berkreasi. Kita terlalu terstimulasi dengan semua layar kita, dan mata kita menggunakan jauh lebih banyak energi daripada yang seharusnya. Saat Anda membaca atau menonton sesuatu, mata Anda menangkap setiap detail dan mengirimkannya kembali ke otak untuk dianalisis. Ketika Anda melihat dedaunan tertiup angin atau bebek yang mengambang di air atau tidak sama sekali, informasi yang harus diproses menjadi lebih sedikit. Anda menghemat energi. Jadi, luangkan waktu sesekali di siang hari untuk memejamkan mata, 20 detik, 2 menit, selama yang Anda bisa tanpa tertidur di meja kerja. Nomor 8, tunda pembelian yang tidak penting. Kita sangat pandai menunda-nunda, namun ketika harus menghabiskan uang dan membeli sesuatu, menundanya sampai besok bahkan tidak terlintas di pikiran kita. Namun, mari kita alihkan energi menunda-nunda itu, ya, karena tentu saja, kita menginginkan kepuasan instan, tetapi kita dapat mengalahkan dorongan itu dengan dorongan yang sama kuatnya dan mungkin bahkan lebih kuat. Ketika Anda ingin membeli sesuatu, katakan pada diri sendiri, saya akan melakukannya besok. Dan terus katakan itu sampai Anda melupakannya karena Anda tidak benar-benar membutuhkannya sejak awal. Alat menunda-nunda sudah menjadi bagian yang kuat dari jiwa kita dan sayangnya kita cenderung menggunakannya untuk hal-hal yang salah. Alat itu akan sangat ampuh kemanapun Anda mengarahkannya. Jadi, mengapa tidak mengarahkannya ke hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi Anda? Mengidam camilan yang tidak sehat, katakan, besok saja saya beli. Merasa stres, menjelajah internet, dan melihat barang-barang mahal yang akan membuat Anda merasa jauh lebih baik. Katakan, besok saja saya beli. Masukkan barang itu ke dalam daftar keinginan Anda untuk meyakinkan diri sendiri bahwa Anda benar-benar akan membelinya. Dan setiap kali Anda kembali ke sana, Anda tahu aturannya. Tinggalkan untuk besok. Respectfully, I don't want to hear from politicians. I just want to know what's true, and that's getting harder to find these days. And that, my friends, is why I've been using USA Facts. They provide unbiased government data on trending topics, no spins, no opinions, just stone cold facts for free. Not free trial, then pay for a subscription free, 100% free. There's a variety of topics to choose from in addition to video learning modules if you're more of like on the visual learning side. Quality data though, I mean, check this out. This article breaks down the biggest drivers of inflation in the past year. Guys, look at the depth and how thorough the data they're providing actually is. If you don't want to be told what to think, but just want to stay in the know, join USA Facts for all your weekly insights. Gimana ya cara bikin karakter kayak game gini? Pernah nggak sih belajar 3D dari YouTube, terus malah bikin pusing? Bro, kayaknya gue nyerah dah. Coba deh lu lihat JJ, mereka ada kursus 3D animator pakai aplikasi Maya. Dan mentor-mentornya beneran udah kerja di industrinya loh. Untuk besok. Nomor 9, terobsesi dengan hobi. Kita cenderung terobsesi, kita terpaku pada berbagai hal dan menghabiskan waktu lama untuk menguraikannya dari semua sudut. Ketika Anda terobsesi dengan pikiran, tindakan, hal-hal yang telah Anda katakan kepada orang lain, dan hal-hal yang telah orang lain katakan kepada Anda, kemampuan untuk terobsesi ini tampak seperti cacat mental yang besar. Namun, sebenarnya tidak. Itu adalah kekuatan super. Namun sayangnya, kita cukup bosan. Dan tempat default kekuatan super ini diarahkan adalah ke hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Namun, bagaimana jika kita menggunakannya untuk menyelami sesuatu yang bermanfaat, seperti hobi? Hobi bisa berupa apa saja? Oke, menjelajahi gedung-gedung tua yang terbengkalai, mempelajari berbagai jenis kopi dan mencobanya. Acara TV, artis baru, tanaman sukulen, menonton ulang kartun lama, dan menabung. Beberapa obsesi akan terus Anda lakukan, dan beberapa akan segera Anda tinggalkan. Beberapa akan memudar seiring berjalannya waktu. Wajar jika Anda merasa bersemangat tentang sesuatu untuk sementara waktu, benar-benar mendalaminya, lalu terkadang mengabaikannya. Jangan merasa buruk, itu hal yang wajar. Cari obsesi lain. Kita tidak seharusnya terus-menerus memikirkan hal ini. Jadi, arahkan perenungan terus-menerus itu ke hal-hal yang akan membuat Anda bersemangat alih-alih merasa cemas.
Nomor 10, ambil satu langkah kecil dengan satu kebiasaan harian. Fokus pada kemajuan bertahap. Hari-hari kita akan jauh lebih menyenangkan ketika kita melangkah lebih jauh daripada yang kita lakukan kemarin. Untuk hal-hal yang Anda lakukan setiap hari, lakukan sedikit lebih banyak pada hari berikutnya. Namun, cobalah untuk menghindari melakukan ini dengan tujuan menjadi lebih produktif karena hal itu cenderung menambah tekanan untuk ingin melakukan semuanya hari ini. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh Anda dapat melangkah hanya untuk bersenang-senang. Anda adalah karakter permainan yang naik level sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi, atur alarm Anda semenit lebih awal setiap hari. Berlari beberapa ratus meter lebih jauh setiap hari. Baca satu halaman tambahan. Luangkan 1 menit ekstra untuk pekerjaan sampingan Anda. Anda dapat memilih untuk fokus pada satu hal setiap hari atau 3 hal, tetapi jangan mencoba untuk menyelesaikan semua rutinitas Anda sekaligus. Itu hanya akan membuat Anda kewalahan. Setelah Anda mencapai titik di mana Anda menertawakannya dan berkata, oke, saya sebenarnya tidak punya waktu untuk ini lagi. Atau, itu gila, saya tidak percaya saya melakukan itu. Petik 2. Periksa kemajuan Anda. Di mana Anda memulai? Di mana Anda sekarang? Meskipun mungkin tampak lambat dan sia-sia, kita mengajarkan diri kita sendiri bahwa langkah-langkah kecil mengarah pada perubahan besar seiring waktu. Itu adalah pelajaran yang meresap ke aspek lain dalam hidup kita tanpa kita harus terlalu memikirkannya. Nomor 11, lakukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Setiap hari, setidaknya sekali sehari, cobalah melakukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Tapi tunggu dulu, oke, kita harus menambahkan sedikit disclaimer untuk yang satu ini karena ada beberapa kejadian di mana kita semua sangat pandai melakukan hal pertama yang terlintas di pikiran. Dan itu bukanlah momen yang sedang kita bicarakan di sini. Menurut penelitian, menanggapi seseorang saat Anda sedang kesal atau mengatasi kebosanan atau stres dengan berbelanja, makan, atau melihat-lihat berita buruk adalah beberapa hal pertama yang biasanya terlintas di pikiran saat kita memiliki dorongan yang kuat atau bahkan halus. Oke, jadi, coret keempat hal itu, perhatikan pikiran impulsif Anda, dan segera putuskan seberapa besar manfaatnya bagi Anda dibandingkan dengan potensi konsekuensinya. Jadi, bayangkan sebuah termometer, di setiap ujungnya ada konsekuensi dan manfaat. Satu sisi berwarna merah, itu konsekuensinya, dan manfaatnya berwarna hijau. Jadi, jika konsekuensi dari pikiran pertama berwarna merah, abaikan saja. Jika manfaatnya berwarna hijau, lakukan saja. Sesuatu seperti menyetir pulang dan melihat matahari terbenam yang indah dan berpikir, saya harus berjalan-jalan di pantai. Itu manfaat berwarna hijau, jadi lakukan saja. Memuji orang asing adalah suatu keuntungan, jadi jangan menahan diri untuk melakukannya. Kita seringkali tidak terlalu percaya pada pikiran pertama yang muncul di benak kita, tetapi terkadang pikiran tersebut bisa berharga dan menarik. Kita menjadi begitu terbiasa menyaring pikiran impulsif sehingga kita bisa melewatkan momen-momen yang menyenangkan. Jadi terkadang lakukan atau katakan hal pertama jika itu bermanfaat, jangan terlalu dipikirkan. Oke. Nomor 12. Jika membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang. David Allen membahas kiat produktivitas ini dalam bukunya, Getting Things Done, dan ini adalah kiat yang bagus untuk diterapkan. Biasakan melihat suatu tugas dan segera mengerjakannya jika membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Tugas-tugas kecillah yang paling banyak menyita pikiran kita karena kita terus menundanya. Anda tidak perlu menundanya, Anda bisa mengerjakannya sekarang juga. Mengerjakan tugas 2 menit memberi Anda momentum dan membebaskan ruang mental sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih rumit. Ini adalah aturan yang bagus untuk tugas-tugas kecil, tetapi pastikan Anda tidak membiarkan tugas-tugas ini mengganggu misi Anda yang lebih besar. Nomor 13, 1 item, 1 lembar. Ini adalah kiat lain dari David Allen, dan meskipun ini kontroversial, ada baiknya dicoba untuk melihat apakah ini berhasil untuk Anda. Saat kita menulis daftar tugas, kita biasanya menambahkan beberapa tugas ke dalam satu daftar. Dan ini bisa menjadi masalah karena saat kita kembali ke daftar tersebut, kita otomatis melihat semua yang telah kita tulis dan kita terganggu oleh hal-hal yang prioritasnya lebih rendah. Dengan menambahkan satu hal ke dalam satu lembar, Anda hanya berfokus pada tugas itu. Anda tidak dapat melanjutkan hingga Anda membuat keputusan tindakan berikutnya. Akan membantu jika Anda membuat keputusan lebih cepat dan kemudian bertindak sepenuhnya berdasarkan keputusan itu sebelum melanjutkan. Lain kali Anda menulis daftar tugas pada malam sebelumnya, cobalah potong kertas menjadi 5 bagian. Pilih hanya tugas yang paling penting dan tambahkan masing-masing ke bagian tersendiri. Nomor 14, ungkapkan sisi lain dari pikiran Anda. Banyak orang masih berpikir bahwa untuk membeli properti di Jepang, kita harus tinggal di Jepang atau memiliki visa tertentu. Padahal faktanya, Jepang adalah salah satu negara yang paling terbuka untuk foreign property ownership atau bisa dibilang kepemilikan penuh hunian untuk. Nomor 14, ungkapkan sisi lain dari pikiran Anda.
Tahukah Anda saat-saat tenang ketika Anda hendak tidur, mandi, atau sekadar punya waktu luang untuk pikiran-pikiran muncul di benak Anda? Biasakanlah untuk mengubah suara pikiran-pikiran tersebut. Pikiran kita bisa jadi liar, tetapi seringkali hanya mengambil satu jalan kita. Dengan menjadi penentang pikiran Anda dan mengatakan sudut pandang lain ini dengan lantang, Anda memperlambat pikiran-pikiran yang berpacu yang tampaknya tidak dapat dikendalikan dan Anda memberi pikiran Anda cara lain untuk memecahkan masalah. Itu tidak harus menjadi sesuatu yang Anda dalami secara mendalam. Itu bisa menjadi dorongan balik yang cepat. Jika Anda berbicara dengan seorang teman, di mana mereka akan memasukkannya selain menjadi penentang. Mainkan peran Anda sendiri untuk lebih menyempurnakan ide dan rencana Anda sebelum berkomitmen. Dan nomor 15, ikuti alur ruang Anda. Nah, yang ini sebenarnya bukan kebiasaan. Ini adalah strategi yang dapat Anda gunakan untuk mempermudah penerapan kebiasaan sehat Anda. Kebiasaan ini perlu sedikit usaha sebelumnya. Baiklah, jadi, dimanapun Anda tinggal, baik itu kamar, apartemen, atau rumah, ada cara mudah untuk bergerak di sekitar ruangan tersebut sehingga Anda tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk membuat hidup dan kebiasaan sehari-hari Anda lebih mudah, Anda harus membangun ruangan yang mengikuti gerakan ideal Anda. Jadi, jika Anda merasa lebih baik dengan bangun dari tempat tidur dan segera berpakaian, maka letakkan pakaian Anda tepat di samping tempat tidur. Jika Anda merasa lebih baik dengan langsung menuju kamar mandi dan mandi atau menggosok gigi, maka bersihkan ruang dari tempat tidur ke kamar mandi sehingga Anda dapat bergerak bebas. Setiap kebiasaan harus memiliki tempat di rumah Anda dan tempat itu harus dengan mudah dipindahkan ke tempat berikutnya tempat Anda melakukan tugas berikutnya. Ini seperti tarian yang bahkan tidak perlu Anda pikirkan. Memori otot Anda memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan selanjutnya, dan Anda mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan, terutama di pagi hari. Anda tidak ingin bangun seperti Pac-Man, ingin pergi ke satu arah lalu menemukan tembok di jalan Anda dan harus kembali dan memikirkan kemana harus pergi selanjutnya. Setiap gerakan seharusnya mudah dilakukan tanpa banyak berpikir dan hanya dapat terjadi jika Anda telah menciptakan area untuk setiap kebiasaan yang secara alami beralih ke area dan kebiasaan berikutnya. Dan itulah 15 kebiasaan kecil Aluxer yang akan membuat hari Anda lebih cerah, lebih baik, dan lebih mudah. Gunakan kebiasaan tersebut untuk membangun di atas apa yang sudah Anda miliki atau memulainya dari awal. Sampai jumpa di lain waktu, Aluxer. Sampai saat itu, jaga diri Anda.